Ketua Martoria Gereja GBKP Studio Alam Depok, Setler Starikan, buka suara soal demo warga Cilegon Depok. Riza Khalid dan Keri Andrianto bersama 16 nama lainnya menjadi tersangka kasus korupsi tata kelola minyak Pertamina. Tim Pembela Demokrasi Indonesia atau TPDI kembali ke Barreskrim Polri untuk melaporkan dugaan kecurangan pelanggaran pemilu 2024. Pemirsa, aksi pencurian berakhir tragis di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Pelaku yang panik saat diburu pemilik kendaraan menabrak sejumlah lapak pedagang kaki lima hingga truk terbakar dan membuat warga juga panik. Jika ada yang bilang Pancasila tidak berarti, bagiku tidak. Bila ada yang menyebut Pancasila tak lagi berfungsi, bagiku tidak. Andai seorang berkata Pancasila tak lagi sakti, bagiku tidak. Buktinya, aku berjumpa kamu, melihatmu dari dekat, menyaksikanmu terbang tinggi. Dan itu kamu, Pancasila yang kuat, yang diajarkan guru-guruku, diteladankan orang tua. Pancasila itu yang kuat, yang senantiasa mengembangkan sikap adil terhadap sesama, yang menghormati hak orang lain. Kamu dan ku tahu suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Itu yang ku tahu dari kamu. Aku percaya itu selalu. Aku menggali di dalam ingatanku, menggali di dalam ciptaku, menggali di dalam khayalku. Apa yang terpendam di dalam bumi Indonesia ini, agar supaya sebagai hasil dari penggalian itu dapat dipakainya sebagai dasar daripada negara Indonesia merdeka yang akan datang. Sudah terbukti bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia, satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu untuk bukan saja mencetuskan revolusi, tetapi juga mengakhiri revolusi ini dengan hasil yang baik. Maka aku adalah sebenarnya utusan, wakil daripada revolusi Indonesia. Revolusi Indonesia ini bukan revolusi Soekarno, tetapi revolusi daripada seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yaitu panca dan sila. Panca yang berarti lima, sila yang berarti prinsip atau sebuah dasar. Jadi Pancasila adalah 5 prinsip atau 5 dasar hidup dari bangsa Indonesia. Kalian tahu nggak sih apa itu etika? Etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos dan etika. Ethos yang berarti adat, watak atau sifat, sedangkan etikos berarti kebiasaan dan sosial. Nah, kesimpulannya, etika itu adalah sebuah nilai moral dalam kehidupan manusia. Alasan mengapa Pancasila itu penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang pertama, agar tidak terjadi penurunan nilai moral. Seperti yang kita tahu, karena di zaman sekarang enggan dan tidak peduli pada orang tua. Dan sila-sila Pancasila berperan penting dalam hal ini. Terus yang kedua, agar tidak terjadi pemudahan atau pelanggaran HAM. Nah, hukum di Indonesia tumpul ke atas, tajam ke bawah. Ini dapat menyebabkan pelanggaran HAM dari aspek keadilan. Pancasila, khususnya sila kelima, berperan penting dalam hal ini.
Terus yang ketiga ada peran atau pedoman toleransi. Nah, kita tahu bahwa Indonesia itu memiliki banyak agama, suku, dan bangsa. Jadi Pancasila khususnya sila ketiga sangat berperan penting dalam hal ini. Nah, yang terakhir untuk mencari atau memfilter budaya asing agar sesuai dengan budaya kita, yaitu budaya Indonesia. Esensi Pancasila sebagai sumber etika itu terkandung pada nilai sila-sila Pancasila itu sendiri, yaitu yang pertama pada sila pertama yang menekankan pada ketuhanan, yang dimana masyarakat Indonesia percaya dengan adanya Tuhan yang sebagai dengan itu sebagai sumber moral dan etika bangsa Indonesia. Dan yang kedua ada pada sila kedua yang menekankan pada kemanusiaan yang dimana berdasarkan kepada keadilan. Dan yang ketiga berdasarkan pada sila ketiga yang menekankan pada kebersamaan dan nilai solidaritas. Dan yang keempat yaitu berdasarkan sila keempat yang menekankan pada musyawarah mufakat, di mana kita mencari menyelesaikan dan memberikan keputusan berdasarkan musyawarah dan menghasilkan mufakat, yang dimana hasil dari itu berdasarkan kepentingan bersama dan tidak kepentingan diri sendiri. Dan yang kelima berdasarkan pada sila kelima yang menekankan pada nilai keadilan, yang dimana itu terdapat pada nilai-nilai hak dan kewajiban bangsa Indonesia. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan Pancasila dalam beretika di dalam individu, politik, dan juga lingkungan. Baik teman-teman, yang pertama itu etika individu. Pancasila jadi pedoman moral untuk karakter. Selanjutnya mendorong sikap menghargai, jujur, adil, dan tidak egois. Fungsi utamanya yaitu yang pertama adalah dasar moral individu, yang kedua itu membangun karakter sesuai dengan Pancasila, dan yang ketiga mencegah perusahaan moral. Contoh penerapannya itu yaitu iman, tolong-menolong, menghargai perbedaan, dan bermusyawarah. Nah, yang ketiga itu ada etika politik. Nilai Pancasila memilih politik yang adil dan bermartabat. Ketuhanan itu moralitas pemimpin, kemanusiaan yaitu adil, hormat, dan HAM. Persatuan itu mengutamakan kepentingan bangsa, kerakyatan yaitu keputusan melalui musyawarah, dan keadilan itu pemerataan kesejahteraan. Baik, yang selanjutnya itu etika lingkungan, menjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Yang ketuhanan itu bersyukur menjaga ciptaan Tuhan. Untuk kemanusiaan beradab terhadap lingkungan. Untuk persatuan itu gotong royong dan melestarikan alam, dan kerakyatan bermusyawarah dalam pengelolaan. Untuk keadilan itu akses sumber daya alam yang adil. Pancasila menjadi pedoman moral dan nilai luhur bangsa yang membentuk perilaku individu dan memperkuat identitas nasional di tengah-tengah tantangan global. Ada 4 peran Pancasila dalam pembentukan karakter bangsa. Yang pertama, Pancasila sebagai landasan etika dan moral, di mana Pancasila berperan untuk membimbing masyarakat agar tetap adil, jujur, dan juga beriman. Yang kedua, Pancasila menjadi alat untuk memperkuat identitas nasional. Dalam hal ini Pancasila berperan untuk menjadi alat pembeda dari negara lain serta menjadi ciri khas dari negara tersebut. Yang ketiga, Pancasila berperan untuk menjaga keharmonisan sosial. Di sini Pancasila berperan untuk membentuk sikap sosialisasi masyarakat, misalnya bergotong royong dan menghargai perbedaan. Yang keempat, Pancasila sebagai alat untuk membangun sikap persatuan dan berani untuk menghadapi tantangan global. Selanjutnya, sumber dan implementasi pembentukan karakter bangsa. Pancasila sebagai menurut